saya persingkat saja ya mengenai hari ini kita ada agenda untuk perilisan single kedua kita, single The Flora Mati Rasa. Jadi untuk pertanyaan tadi saya jawab ya, The Flora akan merilis single kedua yang berjudul Mati Rasa. Jadi ini sengaja saya buat dengan konsep trilogi, di mana nanti kita akan menggarap 3 single, yang single pertama sampai single ketiga itu saling berkaitan ceritanya. Jadi kalau orang langsung melihat video klip di single kedua pasti nggak bakal paham, harus lihat dulu video klip yang pertama karena ada keterkaitan video klip pertama, kedua sama ketiga gitu. Dimana di lagu ini menceritakan tentang sebenarnya pengalaman pribadi saya, pengalaman sendiri yang sengaja saya tulis untuk mengeluarkan atau curhat atau mungkin ada juga beberapa orang yang mengalami hal yang sama gitu. Kisah ini menceritakan tentang dimana seorang yang sudah bertahun-tahun putus, ya kan? Tapi si mantan ini minta untuk balikan lagi. Dimana di single pertama kita memilih berpisah, di situ sudah sangat jelas si mantan ini mau balikan pada saat si cowoknya ini udah mau married gitu. Dan memang di video klip single pertama itu di endingnya ada peran yang si mantan itu temuin si cowok, tapi si cowoknya malah ngasih undangan si mantannya. Nah, jadi rencana di single kedua ini kita mau lanjutan dari itu. Si cowok ini sudah akhirnya menjalani pernikahan, tapi berselang 3 tahun setelah pernikahan, si cewek ini ngabarin lagi si cowok ini. Dia minta untuk dibantu dalam menyelesaikan masalah. Dia ada masalah pribadi lah, tapi mungkin minta bantuannya sama si cowoknya ini gitu. Dan cowoknya itu sebenarnya karena rasa iba, ya kan, akhirnya ya udah gitu, diajaklah ketemu nih si cewek. Diajak ketemu si cewek untuk membantu, untuk dengar apa sih masalahnya, kok bisa harus saya gitu, harus si cowok ini yang bantu gitu, dari sekian mungkin dia punya mantan lain atau siapa gitu. Akhirnya ketemu lah di satu tempat. Nah, ternyata masalahnya itu masalah internal keluarganya dia gitu, yang saya secara dekat tahu dengan kondisi keluarganya dia. Ternyata masih itu permasalahannya dari dulu. Akhirnya saya bantu untuk kelarin. Setelah saya bantu beberapa kali ketemu, ternyata si cewek ini ujung-ujungnya nyaman lagi gitu. Dan memang dalam kondisi dia tahu saya punya pasangan, saya udah married, dia tetap ngotot buat balikan, mau jalani hubungan dengan ya terserah lu mau married apa enggak, ya kan, kita tetap jalan aja. Tapi kondisi saya nggak bisa seperti itu. Nah, mungkin kelanjutannya ada di single ketiga untuk kelanjutan itu. Berapa lama proses penciptaan lagu ini sampai tercipta lagu judul Mati Rasa? Judul Mati Rasa sebenarnya nggak lama sih. Saya buat itu 2 hari saya buat. Dan untuk aransemennya sendiri, kalau untuk penulisan liriknya ya, penulisan lirik itu saya tulis 2 hari. Dan aransemennya itu saya kerja sekitar semingguan lah, sampai bisa rampung seperti sekarang ini, rilis gitu. Yang terlibat dalam pembuatan Mati Rasa ini siapa aja? Yang terlibat ya band kita, The Flora. Jadi kita libatkan semua teman-teman. Kita ada beberapa additional, kita ambil additional player untuk terlibat dalam proses recordingnya. Seperti itu. Tadi kan sempat cerita
Nyata udah married juga ya. Iya. Untuk bilang ke istri atau mempercayakannya seperti apa sih? Karena kan ini masih melibatkan mantan gitu. Nah itu sebenarnya. Nah itulah yang jadi pertengkaran sebenarnya. Jadi awalnya nggak tahu, dia nggak tahu. Saya cuma izin untuk menulis lagu berdasarkan pengalaman pribadi saya yang udah selesai sebelum kenal dia. Itu saya bilang gitu. Karena sebenarnya saya kalau mau menulis lagu dari dulu ya, sebelum The Flora saya ada beberapa lagu juga di band lain ya. Itu saya nulisnya berdasarkan apa yang saya alami, karena memang saya itu lebih gampang menulis dengan apa yang saya alami daripada terinspirasi dari kisah-kisah orang di luar sana gitu. Jadi saya izin untuk menulis single Membeli Berpisah ya. Saya bilang saya menulis lagu tapi ini ada kaitan dengan masalah buku, tapi itu kan udah kelar gitu. Saya tulis, buatin video klipnya, dia paham nih, istri saya paham. Oh ternyata kisahnya seperti ini. Pada saat mau balikan, saya sempat nolak dan ngasih undangan buat dia hadiri acara saya. Tapi pas di single kedua, ya kan, saya sempat ngasih tahu ke dia skenario-nya seperti ini, gitu. Video klipnya sih kita masih proses penggarapan, dan ini di samping saya ada talent-talent untuk model video klipnya juga. Setelah saya tulis skenario-nya, akhirnya istri saya tahu kalau setelah menikah saya sempat ketemu sama mantan saya gitu. Dan itu jadi gimana keterlibatan personil yang lain. Sebenarnya ini The Flora ini project Fuad sama saya gitu. Jadi kalau leadnya sebenarnya cuma berdua doang, tapi beberapa untuk keseluruhan proses melibatkan rekan-rekan musisi, teman-teman kami juga gitu yang kami ajak buat ngebantu menggarap lagu ini, khususnya pas proses rekaman. Tapi kalau untuk lagu dari yang single pertama sama yang single kedua ini yang Mati Rasa sepenuhnya untuk lirik, terus kompos lagunya itu Fuad ya. Saya terlibat juga sebenarnya lebih ke aspek dari pengisian vokalnya aja sih gitu, pengisian vokalnya seperti apa, karena lagu ini sebenarnya harus punya nyawa yang sama seperti lagu yang pertama gitu. Paling ya keterlibatan saya secara murni lebih ke bagaimana, karena nggak pernah nih saya ngalamin apa yang dialami sama Fuad kan gitu kan. Jadinya seperti itu. Jadi sempat ada momen saya ngorek cerita asli itu kayak gimana sih gitu. Jadi supaya POV-nya masuk gitu ke saya gitu. Jadi prosesnya itu bukan cuma proses bikin lagu, tapi proses nyalamin cerita di balik lagu ini itu sebenarnya karena ini berdasarkan kisah nyata. Saya pengen tahu kayak apa sih kejadiannya pada saat itu dulu tuh kayak gimana. Sebenarnya kayak ngobrol jadinya ya, kayak curhat gitu, kayak teman curhat gitu, ngobrol apa pengalamannya dia, pengalaman percintaan itu kayak gimana. Nah itu sih yang paling membantu buat proses pengisian vokal khususnya kalau buat saya gitu. Ini kan single trilogi ya, maksudnya ada target penggarapannya nggak antara single pertama, single kedua, single ketiga, ada jeda target penggarapannya itu seperti apa? Terus kenapa Mas Fuad tetap kekeh gitu untuk mengangkat sebuah kisah nyata perjalanan hidup dari Mas Fuad sendiri ke dalam sebuah lagu single ini gitu loh? Padahal sudah terjadi pergesekan antara Mas Fuad dengan itu. Terus satu lagi, pesan apa sih yang pengen disampaikan sebenarnya dari single trilogi ini untuk masyarakat? Ya jadi proses single pertama kita ke single kedua itu ada proses sekitar 2 tahun. Jadi kemungkinan dari kedua ketiga gue kurang lebih sama seperti itu. Terus pertanyaan kedua, kenapa
harus saya tulis gitu ya. Karena sebenarnya kisah ini ya sebenarnya kayak beban di pikiran saya gitu, kayak mengganggu gitu. Jadi saya mau ngomong jujur juga mungkin lebih terjadi pergeseran kayaknya ya. Jadi saya membuat dalam suatu karya gitu, dan dimana saya ini seorang musisi, jadi mau nggak mau itu saya tuangkan curhatan saya di lewat lagu gitu. Karena beda kalau misalkan saya ngobrol langsung ya kan, curhat sama dia, saya habis ketemu mantan atau apa segala macam, itu pasti lebih bahaya mungkin ya, lebih terjadi gesekan yang lebih besar mungkin dibanding saya buat lagu, saya buatkan sesuai real kisahnya seperti ini, lalu dia lihat sendiri gitu, seperti ini kejadiannya yang saya alami gitu. Jadi mungkin dia bisa lebih paham ya, seperti itu. Tadi yang ketiga apa? Pesan yang disampaikan. Pesan yang saya mau sampaikan sebenarnya lebih ke pendengarnya sih ya, karena kisah saya ini sebelum kita rilis kita sempat observasi juga dengan beberapa anak-anak genset di Jakarta ya. Ternyata banyak juga yang ngalamin seperti ini gitu, banyak juga. Jadi ya pesannya sebenarnya cuma mau sampaikan kalau misalkan kita udah punya pasangan apalagi keluarga ya harusnya jangan hindari hal-hal yang seperti itu gitu, untuk bisa balikan lagi sama mantan gitu. Meskipun mungkin kita sempat ketemu gitu dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan masalah, tapi untuk lebih dari itu kalau bisa jangan gitu. Untuk itu seperti itu. Bisa disepil untuk single ketiganya seperti apa? Apanya? Bisa disepil single ketiganya akan seperti apa? Single ketiganya mungkin kita bisa putar nanti kalau misalkan di akhir sesi ini ya. Nanti kita putarin seperti apa singlenya. Kita bisa mungkin lempar ke pertanyaan lain dulu. Nah itu dia sering bertanya juga. Kamu itu sering buat lagu mantan gitu. Padahal sebenarnya enggak. Lagu buat dia itu saya sebenarnya sudah ada, cuman karena masih fokus dengan konsep trilogi ini. Jadi untuk lagu buat dia itu saya belum rilis gitu. Padahal sebenarnya udah ada gitu. Udah ada. Mungkin setelah beres ini lah single ini, trilogi ini. Jadi sabar-sabar. Kayaknya kurang aman kalau sampai di rumah ini. Ya mungkin ada pertanyaan lain lagi. Kali ini nggak ada kolaborasi lagi ya seperti yang album single yang pertama. Single pertama kolaborasi bareng siapa gitu? Single pertama kita nggak ada kolaborasi. Cuman mungkin next project selepas ini ya mungkin kita pertimbangkan untuk kolaborasi dengan musisi lain mungkin.